dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 93 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Yesus,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 116 ayat 4 sampai 5. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk hari ini tertulis dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang berkekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak, kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 201 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Wake Jerusalem.
pemberitahuan atau sunggul-sunggul. Yang pertama, lomba merangkai bunga nomor urut 2 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 15.30 sampai 18 WIB di ruang Ajaria. Yang kedua, technical meeting perlombaan Poliputra, catur beregu dan masak estafet akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 13 WIB. Demikian pemberitahuan ini. Terima kasih. Yang berikutnya, Kor Paropuan.
Kita bernyanyi dari Kijung Jemaat nomor 281 ayat 2 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita mengingat, memestakan kenaikan Tuhan Yesus di tengah-tengah perjalanan iman kita bersama dengan seluruh persekutuan umat percaya gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Secara khusus AKBP mengambil topik minggu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang didasarkan kepada kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Saya membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita ini dikatakan sukses adalah ketika kita sampai kepada apa yang kita tuju di dalam perjalanan hidup. Dengan pasti berbagai proses yang kita jalani dalam hidup ini. Kita berusaha terus melakukan apa yang bisa kita lakukan, berpikir keras di dalam kehidupan, mengeluarkan tenaga. Dengan apapun kita mau mencapai kepada akhir daripada sebuah apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita mengingat hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, ini menjadi sukacita bagi kita. Kenapa? Karena melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu berarti bahwa karya penyelamatannya telah digenapi. Dan kita bersyukur ada sebuah perjalanan tentang Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan sejak kita lihat dalam kitab Kejadian sampai kepada datangnya nabi-nabi, dan tepat nyata di dalam diri Yesus. Dia lahir, dia melayani, sekalipun dalam penderitaan, dan bahkan dia mati, dia bangkit hingga naik ke sorga. Itu jelas sekali dipaparkan di dalam apa yang kita sebut kitab suci. Bahkan dari mana dia datang dan kemana dia kembali, seperti yang kita dengarkan tadi di dalam liturgi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sukacita. Kenapa? Bahwa ada sebuah kehidupan yang sistematis sampai kepada tujuan akhir untuk penyelamatan kita melalui peristiwa kenaikan yang kita ingat pada hari ini. Tetapi juga kita boleh mengingat di hari kenaikan ini bahwa Yesus dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah, dan itulah menjadi juga tujuan akhir kenapa Yesus harus dinubuatkan, lahir, menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. HKBP mengajarkan bahwa Yesus yang naik ke sorga dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini adalah lambang kemuliaan, otoritas, dan kedudukannya sebagai raja atas segala sesuatu yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Bapak Ibu, ini membuat kita sukacita dalam mengingat, dalam memestakan hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus kita, sampai kepada puncak daripada iman kita. Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa? Untuk kita memahami bahwa Dia menjadi pengantara kita yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam kemuliaannya, di dalam otoritasnya, di dalam kedudukannya sebagai raja atas segala sesuatu, seperti yang dikatakan di dalam nats hari ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita ingat hari ini, itu juga membawa kita kepada pengharapan. Bukan hanya pengharapan yang tidak jelas, tetapi juga membawa jaminan keselamatan.
peristiwa kenaikan Yesus memberi pengharapan bahwa orang percaya termasuk kita akan ikut bersamanya di sorga. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita, perjuangan kita terus kita lakukan, tetapi kita akan tetap mengingat sampai kepada tujuan akhir kita mengatakan adalah di mana Yesus hari ini dan seterusnya ada, maka kita juga akan ada di sana. Itulah makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ini menjadi stressingnya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jika kita meyakini, mempercayai bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah, berarti tempat kita juga ada di sana. Ini menjadi jaminan yang akan terus-menerus menguatkan perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini. Pengharapan yang pasti, jaminan yang pasti. Mari kita pegang, mari kita yakini. Dan semakin teguh di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun banyak tantangan, seperti yang dialami jemaat di Efesus dan juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia sedang dalam penjara ketika menguatkan jemaat di Efesus. Dia dibelenggu, tetapi karena mengingat apa yang menjadi tujuan akhirnya mengalami itu di tengah perjuangan memberitakan Injil itu, dia mampu bersukacita. Karena apa? Karena iman daripada jemaat yang di Efesus yang juga mengalami tantangan, mengalami goncangan. Karena itu sebab aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Lalu dia bersaksi, dan aku dia tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bagaimana orang yang di dalam penjara mengucap syukur, tetapi itu terjadi di dalam hidup Rasul Paulus. Sekalipun dia di penjara, ucapan syukurnya, sukacitanya, doanya tidak henti-henti atas buah iman yang ditunjukkan oleh jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah apapun saat ini yang boleh kita alami dalam kehidupan ini, melalui kenaikan Tuhan Yesus yang kita ingat pada hari ini, kita mau mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan bagi kami kemampuan untuk menjalani, dan biarlah Engkau terus boleh memberikan kami kesanggupan menjalaninya sampai akhir. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Yesus ke surga yang kita ingat hari ini adalah mengingatkan kita akan awal dari pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun kita tidak menekankan, karena kita memahami Allah Tritunggal Kudus itu adalah tak terpisahkan, tetapi kita akan mengakui
adanya gereja di tengah-tengah dunia ini, adanya kita sebagai orang percaya, itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi umat yang percaya bukan dari diri kita, tetapi dari karya Kristus. Sehingga amanginang tanpa kenaikan Yesus, maka Yesus katakan tidak akan mengutus Roh Kudus. Kenaikannya itu menjanjikan turunnya Roh Kudus, dan boleh kita lihat di dalam penantian para murid, dan kita nanti mengingat 10 hari lagi akan turunnya Roh Kudus. Peristiwa kenaikan Yesus ini mempersiapkan kita. Kenapa saya katakan tadi kita tidak menganut? Kalau di gereja-gereja lain 10 hari itu dipakai mulai dari kenaikan sampai nanti peringatan akan turunnya Roh Kudus untuk menerima karunia glossolalia, katanya bahasa roh. Sehingga setiap malam teman-teman kita boleh berkumpul meminta terus menerus dengan karya Roh Kudus. Tidak seperti itu, tetapi HKBP adalah gereja yang memahami sepenuhnya memang ini zaman kita ini, perjalanan hidup kita ini adalah zamannya Roh Kudus. Tetapi ketika kita memanggil Bapa, Yesus ada di sana. Ketika kita memanggil Yesus, Roh Kudus ada di sana. Dan bukan hanya ditandai dengan berbahasa, apa yang disebut dengan teman-teman kita bahasa roh. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memastikan, sekali lagi, memastikan bagi kita sekarang bahwa Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita di dalam dunia ini. Makanya Paulus mengatakan di dalam nats kita, dia berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi pintu dan jalan agar Roh Kudus turun, dan Roh Kudus menjadi penolong supaya dalam apapun godaan, dalam apapun kesulitan, dalam apapun perjalanan hidup kita hari ini, kini, dan akan datang, kiranya seperti doanya Paulus, dan itu yang kita minta, agar Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga mata hati kita terang dan kita mengerti pengharapan dalam hidup ini akan akhir dari perjuangan kita. Kita tidak dibutakan, kita tidak akhirnya meninggalkan yang terutama dalam perjalanan hidup yang juga kita akan berakhir. Tetapi kita semakin dengan mata rohani yang terang melihat dan memakai semua peristiwa kehidupan, sakitkah, ketelanjangankah, kemiskinankah, apa saja, tidak lagi dapat memisahkan kita dengan Kristus. Karena apa? Melalui pertolongan Roh Kudus kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita, yang penuh dengan kekayaan kemuliaan dan juga kuasanya yang hebat untuk menolong kita.
Inilah yang menguatkan gereja. Kenaikan Yesus Kristus yang kita ingat hari ini itu juga menugaskan, dan ini yang terakhir, penugasan kita, panggilan kita kepada orang-orang yang percaya HKBP. Kita memahami bahwa kenaikan Kristus itu juga mengatakan bagi kita, misi tidak selesai dan belum selesai sampai kedatangannya yang kedua kali. Siapa yang melanjutkan? Kita katakanlah, saya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi HKBP, ini menjadi dasar untuk misi penginjilan dan pelayanan, bahwa gereja harus bersaksi, bahwa gereja harus mengajar, bahwa gereja harus membaptis dalam nama Allah Tritunggal. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus-menerus bersaksi. Persoalannya, pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita boleh memahami apa itu bersaksi? Bagaimana kita menyaksikan? Dengan cara apa kita menyaksikannya? Di mana kita menyaksikannya? Di dalam perjalanan hidup kita ini, itu boleh kita terima dengan banyak cara yang Tuhan pakai pada masa-masa lalu, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahkan dipakai sampai saat ini. Mari kita HKBP Serpong boleh kiranya mencari, dan HKBP di tanggal 16 Mei yang lalu, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan telah melakukan MOU dengan sebuah wadah yang dapat memperlengkapi semua anggota jemaat, parhalado, bahkan pelayan penuh waktu, untuk lebih efektif dan efisien dalam kehidupan keseharian di kantor, di rumah sakit, di kebersamaan dengan masyarakat di sekitar kita. Kita mau hadir menjadi surat-surat Kristus, bahkan dimampukan menceritakan siapa Kristus yang kita percayai. Sekali lagi, genaplah sudah, dan lanjutkanlah apa yang telah dilakukan oleh Yesus dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita ingat, kita tidak pernah ditinggalkannya. Ia selalu memberi kita harapan dan pertolongan. Karena apa? Karena Yesus yang telah naik ke sorga itu, dialah menjadi imam besar bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 sampai 26. Kitab Ibrani 7 ayat 25 sampai 26 mengatakan demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Inilah menjadi pengharapan kita bahwa gereja akan tetap hidup ketika kita boleh melakukan tugas kita untuk pergi memberitakan Injil. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur peristiwa kenaikan-Mu ke sorga mengingatkan kami
bahwa kami akan ada di sana bersama dengan Engkau. Mengingatkan kami bahwa genaplah karya penyelamatan-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga melalui iman kami yang teguh, kasih kami yang semakin besar, kami nyatakan dalam persekutuan di tengah keluarga, masyarakat. Pakailah menjadi kesaksian kami, sehingga ada banyak orang dengan kehadiran kami, seperti dampak yang dinyatakan jemaat di Efesus, sehingga Paulus yang sekalipun dalam penderitaan, tetapi dia tetap mengucap syukur, berdoa, bersukacita di dalam penderitaannya, mendengarkan iman dan kasih yang besar dari umat percaya di Efesus. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami ada, situasi apapun yang kami alami, kiranya ya Tuhan membuat orang lain melihat keteguhan iman kami yang tak tergoyahkan. Dengan kasih kami, banyak orang yang bersukacita, yang merasakan kasih Kristus yang telah kami terima. Pakailah semua hidup kami sebagai buah dari karya agung-Mu yang telah genap itu, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kami ingat hari ini, itu sedang mengingatkan kami tugas menyelamatkan itu terus berlangsung sampai kedatangan-Mu yang kedua kali melalui gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, melalui kehidupan kami umat percaya. Biarlah gereja kami menjadi gereja yang misioner. Biarlah pribadi kami juga menjadi pribadi yang misioner, yang membuat orang lain bersukacita, yang membuat orang lain mensyukuri kehadiran kami, yang membawa perubahan, yang membawa transformasi melalui diri kami dan juga sesama, memperbaiki kehidupan di tengah-tengah dunia yang sedang rusak. Kuatkan kami Tuhan. Betapa beratnya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Teguhkan iman kami, sehingga kami tidak tergelincir dan jatuh, dan tidak berbuah. Kami memohon ampun atas kelalaian kami. Bimbing kami ya penolong yang sejati, Roh Kudus. Hiburkan kami tatkala kami berduka. Berikan kami jalan keluar, pencerahan yang daripada Engkau tatkala kami melihat tantangan yang besar dan tidak ada jalan keselamatan. Berikan kami kekuatan dengan semua desakan-desakan yang ada, sehingga kami tetap tegar di dalam iman kami. Nama-Mu dipermuliakan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dan baharui kami dari hari ke hari, sehingga kami melihat dengan mata rohani yang terang akan jalan-jalan kehidupan yang menuju kepada kebaikan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Saat ini kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau yang menghibur semua keluarga yang ditinggalkan oleh Inang Nurita Boru Sitompul, suaminya dan anak-anaknya.
Engkau Tuhan yang memberikan bagi mereka penghiburan melalui semua yang mengasihi mereka, yang datang melayat, yang memberikan nasihat penghiburan. Kalaupun hari ini atau beberapa lama mereka sulit menerimanya, tetapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja, dan di dalam peristiwa peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus hari ini menguatkan mereka dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup kami. Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami, yang meneguhkan kami, yang menolong kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan ayat 1. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi daripada malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu, dialah pengharapan kita. Dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup harapan akan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadi saksinya melalui aktivitas kehidupan kita. Sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu,
dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu di seluruh dunia ini, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukan dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Makna Parahyon HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh week dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini, supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, Dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.